Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan di pagi hari ini, pelajaran 7, judulnya kita baca bersama-sama. 2-3 ayat. Allah membenarkan umatnya. Allah membenarkan umatnya. Artinya, umatnya sebelumnya adalah orang-orang yang bersalah, tetapi Tuhan dia memberikan status kepada orang-orang itu sebagai orang-orang benar. Kalau orang-orang benar berarti orang-orang yang tidak usah dihukum lagi, orang-orang yang merdeka, bebas daripada penghukuman yang kekal. Dan cerita firman Tuhan ini terambil dari Roma pasal 3 sampai pasal 5. Jadi ada berapa pasal? 3 pasal ya, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Tujuan pelajaran kita yang pertama, menyelidiki bagaimana Allah menyediakan penyelesaian untuk masalah dosa kita melalui Kristus. Jadi kita akan benar-benar pelajari, perhatikan bagaimana Tuhan Allah kita menyelesaikan masalah kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, yaitu dosa dan penghukumannya. Tuhan menyelesaikannya melalui Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, memahami apa arti pembenaran. Jadi kita akan melihat apa maksud daripada pembenaran itu. Kenapa kita dikatakan orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan? Apa maksudnya? Yang ketiga, memuji Allah atas karunia keselamatannya yang agung dan berkat yang dia bawa. Setelah kita melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, maka tanggapan kita, sikap kita datang bersyukur, memuji Tuhan Allah kita. Kalau orang berbuat baik sama kita, atau orang menolong kita, kata-kata apa yang kita ucapkan? Selanjutnya, apa yang kita ucapkan? Misalnya Kerry dibantu oleh Gopas. Maka Kerry bilang apa sama Gopas? Terima kasih kan? Ada ucapan terima kasih kan? Nah, kita terlebih-lebih sudah menerima anugerah keselamatan, hidup yang kekal. Nah, bagaimana sikap kita ya kepada Tuhan? Oke, bisa mengerti ya? Nah, yang pertama kita akan melihat Allah itu benar dan adil. Ini berbicara tentang sifat Tuhan, karakter Tuhan. Tuhan beda dengan kita manusia, yang dimana manusia sifatnya cenderung tidak adil. Manusia itu orang berdosa, cenderung melakukan hal yang salah, hal yang jahat. Nah, tetapi Tuhan kita adalah pribadi yang benar, kudus, suci, dan dikatakan di sini dia adil. Artinya dia tidak pernah buat kekeliruan, dia tidak pernah buat kesalahan, dia tidak pernah berat sebelah, ya, sehingga dikatakan tidak adil. Dia selalu adil dalam setiap rancangan Tuhan, pemikiran Tuhan, tindakan Tuhan, ataupun perbuatan Tuhan selalu adil dan benar. Oke? Nah, kita melihat firman Tuhan. Bagian yang pertama, kita minta Argelia besarkan suara, ucapkan kata-kata firman Tuhan ini. Ayo. Ya, Mazmur 119 ayat 137 dikatakan Tuhan itu adil. Adil itu artinya apa? Tindakannya itu, perbuatan Tuhan itu tidak ada kesalahan. Sesuai apa yang seharusnya dilakukan. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengurangi. Pas. Kalau dalam hal porsi makanan kita bilang pas.
tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi Tuhan tidak pernah melakukan kesalahan. Dia adil, sesuai apa yang harus dilakukannya. Ya, misalnya kalau memang orang ini bersalah, maka Tuhan itu adil, ya Tuhan akan memberikan ganjaran penghukuman karena sesuai ya apa yang dilakukan oleh orang itu. Jadi tidak pernah melebih-lebihkan, tidak pernah mengurangi, tidak pernah buat kesalahan ya ataupun curang, tidak. Dia adil. Lalu dikatakan di sini hukum-hukum Tuhan itu benar. Perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan itu benar. Tidak ada kesalahan, tidak membawa kita kepada kecelakaan, tidak menuntun kita dalam kebinasaan. Tetapi adalah kebenaran. Apa yang dinyatakan, apa yang disampaikan itu benar adanya. Sesuatu yang baik. Tidak menyesatkan, tidak menipu kita. Itu adalah kebenaran. Dan hukum-hukum Tuhan itu bukan sesuatu yang diberikan melebihi daripada kekuatan kita. Bukan. Kita juga bisa ya menerima dan melakukan, kita sanggup melakukannya. Hanya masalahnya kita mau atau tidak mau, itu aja masalahnya. Nah, jadi hukum-hukum Tuhan, firman Tuhan, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu tidak pernah ya ada kesalahan. 100% adalah kebenaran. Nah, inilah sifat daripada Tuhan, karakter daripada Tuhan kita, yaitu adil dan benar. Nah, sekarang kita mau melihat manusia. Lihat apa kata firman Tuhan di Roma pasal 3 ayat 10. Ceris, bacakan, besarkan suara. Nah, kontras dengan pribadi Tuhan, kita manusia, sebaliknya dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita semua manusia adalah orang-orang yang berdosa. Derens, kamu sadar tidak kamu orang berdosa? Apa buktinya kamu orang berdosa? Pernah berbohong ya? Gopas, kamu sadar tidak kamu orang yang berdosa? Apa buktinya? Yang lain, contoh yang lain, jangan hanya berbohong. Memangnya hanya dosa berbohong yang kamu pernah lakukan? Hah? Pernah mencuri kan? Ya. Esania, kamu sadar tidak kamu orang berdosa? Apa buktinya? Hah? Apa buktinya? Salah satu contoh bahwa kamu adalah orang berdosa. Berbohong, ada lagi yang lain? Contoh lain yang pernah kamu lakukan? Yang lain tadi sudah disebutkan. Pasti ada dosa lain yang pernah kamu lakukan. Apa? Kamu pernah melawan orang tua? Pernah? Nah, itu dosa juga. Masih banyak yang lain. Benci kepada teman, pukul teman, itu juga dosa. Tidak datang ibadah juga, itu juga dosa. Nah, jadi kita semua manusia adalah orang yang berdosa, sehingga dikatakan di sini tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dinyatakan ini orang benar dan dia layak untuk tidak dihukum. Itu tidak ada satu pun, mulai dari Adam sampai manusia yang terakhir. Kita tidak tahu siapa nanti manusia yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus kembali akhir zaman. Tapi intinya semua manusia kecuali Tuhan Yesus, karena dia adalah Allah. Dia menjadi seorang manusia dan dia tetap dalam kekudusannya, dia tidak pernah berbuat dosa karena dia adalah Allah, bukan manusia biasa. Tetapi selain itu, kita semua manusia adalah orang berdosa. Nah, jadi di hadapan Tuhan, adik-adik, kita ini adalah orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar artinya orang yang bersalah, orang yang harus dihukum, ya kan? Karena kita orang yang bersalah. Maka sesuai dengan sifat dan karakter Tuhan tadi, apa?
sifat dan karakter Tuhan tadi, Kerry? Adil. Yang satunya lagi, Ceris, apa? Ada dua kata tadi, adil dan waktu dikatakan hukum-hukum Tuhan itu benar. Jadi adil dan benar. Itu adil dan benar itu kata-kata yang agak mirip-mirip ya. Tapi menegaskan Tuhan itu sifatnya ya dia tidak ada kesalahan, dia kudus, ya apa yang dilakukannya semuanya benar. Nah, karena dia adalah adil dan benar, maka apa yang akan kita dapatkan? Nah, di sini apa yang tertulis? Darren, bacakan, besarkan suara. Nah, upah dosa ialah maut, maka kita akan diberikan upahnya sesuai dengan apa yang kita lakukan, kondisi kita, keadaan kita. Upah kita orang yang berdosa adalah maut, binasa. Karena Tuhan itu adil. Misalnya Ceris, nanti kalau kerja mulai dari jam 8 sampai jam 4, dan sudah disepakati gajimu, kalau kamu kerja jam 8 sampai jam 4, gajimu contohnya 100.000 dalam hari itu. Tapi kalau kamu berkurang jamnya, 1 jam berkurang, maka akan dipotong 10.000. Jadi kalau Ceris kerja ya 1 hari full, maka dia dapat 100.000. Kalau dia hanya kerja setengah, dia dapat 50.000. Upah itu diberikan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ceris. Demikian juga kita orang berdosa, kita mendapatkan upah yang layak, yang harus kita tanggung, yaitu maut. Maut itu ada di apa? Binasa. Kita akan pergi ke tempat penghukuman yang kekal selama-lamanya loh. Tidak hanya 50 tahun, tidak hanya 100 tahun, tidak hanya 1000 tahun, tidak hanya 1 juta tahun, tidak hanya 1 triliun tahun, tetapi bayangkan siang malam, sampai selama-lamanya kita di dalam api neraka disiksa terus. Mengerikan. Kalau hanya 100 tahun ada di Lause sendiri bisa pikir-pikir, tahan saja 100 tahun aja kok. Memang kelihatannya lama sekali, tapi kan ada ujungnya, kita bisa lepas, kan hanya 100 tahun. Masalahnya ini juga tidak hanya 100 tahun, tapi selama-lamanya. Sudah sakit sekali, menderita sekali, ditambah lagi waktunya tidak ada batasnya. Itulah yang akan kita dapatkan, karena kita berdosa. Setiap kesalahan ada hukumannya, ada ganjarannya. Kamu berbuat salah di rumah, kamu pergi mencuri, mama kamu akan marahi kamu, bahkan akan rotan kamu. Itu ganjarannya layak untuk dihukum, karena kamu mencuri. Di sekolah ketika kamu ujian, kamu pergi menyontek, ataupun kamu buat catatan khusus curang, apa yang akan kamu dapatkan? Dihukum oleh guru. Itu wajar, layak. Begitu juga Tuhan akan hukum kita, karena Tuhan itu adil dan benar, dia kudus dan suci, dia tidak suka terhadap dosa, dan dia akan menghukum kita sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, jadi itu yang pertama ya, yang kita pelajari, bahwa Tuhan itu adil dan benar. Pertanyaannya, siapa yang mau masuk ke neraka? Gak ada ya? Kita semua takut ya. Lihat gambar nerakanya. Mengerikan tidak? Nggak usah lihat Lause, lihat gambar di PPT-nya. Kalau lihat Lause kalian merasa biasa-biasa saja. Lihat gambar PPT-nya itu, nah di PowerPoint. Darren, kamu takut tidak? Hah? Biasa aja. Kamu nggak takut api ya? Api saja kamu berani sentuh tidak? Darren? Tidak kan? Neraka itu jauh lebih panas, dan kita tidak terbakar, disiksa selama-lamanya di situ, teriak terus.
Mau minta tolong lepaskan, nggak bisa, nggak ada lagi kesempatan sudah. Ih, mengerikan. Nah, itu neraka. Nah, yang kedua yang akan kita pelajari adalah pembenaran adalah karunia cuma-cuma dari Allah yang diterima dengan iman di dalam Kristus. Mungkin adik-adik bertanya sekarang, Lapsel, kalau saya orang berdosa dan saya akan mendapatkan upah yaitu kebinasaan, artinya saya pasti masuk neraka, Lapsel. Tapi Lapsel, saya tidak mau masuk neraka, Lapsel. Bagaimana caranya supaya saya tidak lagi dipandang sebagai orang yang bersalah, orang yang tidak benar? Sebaliknya dipandang sebagai orang yang benar, orang yang dibebaskan dari penghukuman. Bagaimana caranya? Nah, di sini dikasih tahu bahwa pembenaran itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu apa? Gratis. Tidak memandang kamu siapa, kamu baik atau tidak baik, kamu ganteng atau tidak ganteng, cantik tidak cantik, kaya atau tidak kaya, putih atau hitam, kuning, apa segala macam warna kulitnya. Tuhan tidak pandang itu. Tapi murni 100%. Itu adalah kasih karunia. Kasih karunia artinya anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Dia berikan kepada kamu secara cuma-cuma. Kita tidak layak menerimanya karena kita orang berdosa. Tapi Tuhan pilih kasih kepada kita. Tuhan kasih status kita orang benar. Kamu tadi orang bersalah, orang berdosa, akan dihukum. Tapi Tuhan kasih kamu status orang benar. Saya kasih Darens sebagai orang benar. Jadi bukan lagi orang bersalah, tapi orang yang dibenarkan. Dibenarkan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini dipilih untuk diselamatkan. Dan Tuhan sudah tentukan bahwa kita itu bisa diselamatkan kalau kita nantinya memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi keselamatan itu tidak hanya ditentukan oleh Tuhan, ini saya kasih Darens keselamatan. Tapi satu paket, bagaimana nanti supaya keselamatannya itu benar-benar dia dapatkan, dia akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan atur itu juga supaya kamu pada waktunya nantinya kamu bisa memiliki iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan usaha kita. Oh, saya mau percaya Tuhan Yesus karena kehebatan saya bisa percaya Tuhan Yesus. Tidak, karena Tuhan yang atur semua. Tuhan juga yang kasih iman kepada kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi hanya percaya kepada Tuhan Yesus, kita bisa diselamatkan. Dan iman itu datang dari Tuhan, sehingga kita menjadi orang benar. Bisa mengerti? Coba lihat apa kata firman Tuhan. Darens, bacakan. Besarkan suara, jangan nunduk-nunduk. Ayo. Ya, kita tidak bisa dibenarkan dengan melakukan hukum Taurat karena kita sudah gagal satu saja sudah gagal. Kita pantas dihukum. Jadi tidak ada kebenaran di situ, tidak ada keselamatan karena melakukan hukum Taurat. Tetapi sekarang Tuhan ya menyatakan kebenaran itu, keselamatan bagi kita melalui apa? Ya, di sini dikatakan yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kebenaran Allah itu bukan lagi dinyatakan, diberikan bagi kita melalui melakukan hukum Taurat. Tidak, karena kita tidak sempurna, sudah gagal sudah. Kita mewarisi natur keberdosaan dan kita melakukan dosa setiap hari. Tapi sekarang Tuhan menyatakan kebenaran itu, keselamatan itu diberikan bagi kita melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ini iman loh. Kamu harus punya iman. Artinya kamu punya iman tidak?
iman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yakin dalam hati kamu, saya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saya mau ikut Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat saya, penebus dosa-dosa saya. Yakin. Steve, kamu punya iman tidak? Atau kamu gimana ya? Punya iman tidak? Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Bukan karena paksaan dari orang tua. Cherish, kamu sungguh-sungguh punya iman tidak? Yakin sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus. Sampai kapan? Sampai mati. Kerry, punya iman. Gopas, kamu punya iman. Derens, kamu punya iman. Sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yakin, tidak akan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena kamu punya iman sungguh-sungguh. Si Yesania, yakin ya? Jangan hanya kita ngangguk, tapi benar loh. Dikatakan di sini kita hanya bisa mendapatkan kebenaran itu. Diubah status kita dari orang yang bersalah menjadi orang benar sehingga kita tidak usah dihukum. Itu bagaikan di pengadilan. Sekarang kalian tonton YouTube kan? Ada orang yang lagi diadili kan di pengadilan ya, perkara, ada pengacara, ada hakim, ada yang dituduh. Kalau hakim mengatakan ketok palu, pom, bahwa yang bernama A, dia telah melakukan ini, maka akan dijatuhkan hukuman selama 15 tahun penjara. Karena ini artinya dia memang bersalah dan dihukum. Tapi kalau hakimnya mengatakan, pom, yang bernama A, dia dituduh ini, dan ternyata tidak terbukti, tidak ada bukti, tidak ada saksi, tidak ada penguatan bahwa dia bersalah, maka diputuskan dia tidak bersalah, dia tidak dihukum. Apa yang terjadi? Dia mendapatkan status sebagai orang benar, tidak bersalah, dan dia bebas, tidak bisa dihukum. Nah, Tuhan kasih itu kepada kita, tetapi melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman itu Tuhan juga kasih kepada kita supaya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya, kenapa kalau percaya Tuhan Yesus kita dibenarkan? Kenapa? Namanya apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita? Kenapa kalau percaya Tuhan Yesus kita itu dikatakan bisa dibenarkan, kita bisa memperoleh pengharapan yang kekal? Apakah segampang itu saja Tuhan mengatakan, hai Steve, saya mau berikan kamu keselamatan, status sebagai orang benar. Udah saya katakan, kamu orang benar. Sudah, begitu saja, kamu sudah orang benar. Kalau begitu, Tuhan mengabaikan dosa-dosa tadi. Padahal Tuhan itu benci terhadap dosa, dia akan menghukum dosa. Itu Tuhan cincai saja terhadap dosa-dosa itu, tidak ada ganjarannya, tidak ada hukumannya. Itu tidak adil. Tuhan harus hukum, tetapi bukan kita yang tanggung, adik-adik. Tuhan harus hukum karena memang Tuhan adil, Tuhan harus hukum. Tapi bukan kita yang tanggung karena Tuhan mengasihi kita. Tapi siapa yang menanggungnya? Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus disediakan menjadi korban untuk menebus dosa-dosa kita. Korban, kalau dikatakan korban, bukan seharusnya Tuhan Yesus layak menerima penghukuman itu, karena Tuhan Yesus tidak berdosa, ya kan? Tapi kita diganti oleh Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi korban. Kiri, kamu pernah berpikir tidak? Tuhan Yesus itu begitu baik kepada saya, dia mati bagi saya. Hah? Pernah? Gopas, kalau seandainya hari ini dibilang kamu sudah bersalah, kamu akan dimasukkan ke penjara, ditangkap polisi 15 tahun penjara. Tiba-tiba Derens, dia bilang, Gopas, gak usah khawatir, saya gantikan kamu masuk ke penjara. Kira-kira Gopas, apa yang akan kamu bilang sama si Derens? Hah? Kamu bilang biasa aja, ya itu urusan si Derens. Kamu bilang apa?
Kalau si Darens gantikan kamu dari penghukuman, kamu bilang apa? Hah? Senyum-senyum saja sama si Darens. Kamu pasti akan, wah, merasa si Darens ini orang yang sangat baik, telah mengasihi kamu. Dia menjadi korban. Nah, Tuhan Yesus telah menjadi korban pengganti bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Lihat, Tuhan Yesus mati bagi kita. Berdarah-darah loh. Tuhan Yesus berdarah-darah, sudah dikasih lagi duri di kepala, digantung mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Berapa jam itu, Darens? Jam 9 pagi sampai jam 3 sore berapa jam itu? Ya tahu, hitungan berapa? 6 jam. 6 jam kamu digantung di atas kayu salib. Sudah dicambuk, sudah lelah, sudah ditusuk, sudah berdarah-darah. Keluar dagingnya sudah sobek-sobek berdarah. Ditusuk pakai paku kaki, dikasih mahkota duri, bukan hanya diletakkan duri itu, ditancapkan supaya nggak jatuh-jatuh. Coba lo bilang sama si Darens, kalau kamu disuruh di sini, di mimbar ini, kamu berdiri selama 6 jam. Berdiri saja. Berdiri, nggak usah duduk. Berdiri saja begini. 6 jam. Tahan tidak kamu? Hah? Kira-kira kamu tahan tak? 6 jam. Jadi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Kamu berdiri saja begini saja. Tahan tidak? Ya tahan ya. Kita saja kalau upacara di sekolah hanya berapa 1 jam ya? Hah? Berapa jam kalau upacara? Berapa lama? 1 jam kan? Istirahat di tempat, istirahat. Selama upacara udah begini-gini kaki. Ya kan? 6 jam. Ini hanya disuruh berdiri loh. Tuhan Yesus 6 jam gantung di atas kayu salib, bayangkan ada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau menebus dosa-dosa kita. Oke? Bisa mengerti ya? Jadi hanya percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita. Kalau kamu tinggalkan Tuhan Yesus, kamu percaya kepada nabi lain, orang lain yang bukan nabi, maka kamu tanggung dosamu sendiri. Tidak ada yang menebus dosa-dosa kamu, karena dia juga orang berdosa. Tuhan Yesus, dia adalah Allah dan dia telah menjadi manusia dan satu-satunya yang berkorban menebus dosa kita, mati bagi kita. Yang ketiga, yang selanjutnya, Roma pasal 4 ayat ketiga dikatakan, sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Di sini dikasih contoh Abraham. Abraham dibenarkan karena apa? Bukan karena dia baik, bukan karena dia taat firman Tuhan, tapi karena percaya kepada Tuhan Allah dan percaya kepada janji-janji kepada Tuhan Allah. Karena iman, faith is the victory. Iman itulah kuncinya kemenangan. Karena iman. Kita juga akan diselamatkan kalau Darens memiliki iman. Dalam hati sungguh-sungguh percaya dan mengaku dan mau ikut Tuhan Yesus. Yang ketiga, pembenaran membawa banyak manfaat dan sukacita bagi orang-orang percaya. Setelah kita tahu bahwa Tuhan adil dan benar, lalu Tuhan memberikan kita pembenaran secara cuma-cuma melalui iman kepada Tuhan Yesus, maka yang ketiga, setelah kita dibenarkan, kalau orang dinyatakan hakim, dia tidak bersalah, dia dibebaskan, kira-kira apa yang dirasakan orang itu? Hah? Senang kan? Wah, puji Tuhan, lega dia, ternyata tidak jadi dihukum. Mana ada orang dia tidak bersalah, nangis dia, saya tidak jadi dihukum. Kan nggak ada, senang kan, lega. Nah demikian juga apa yang akan kita
rasakan atau manfaat daripada pembenaran dari Tuhan itu? Apa? Lihat. Dikatakan kita hidup dalam damai sejahtera. Ada suatu sukacita, suatu ketenangan. Tidak ada lagi rasa takut karena dihukum oleh Tuhan. Ada suatu sukacita, kebahagiaan. Kedua, di sini dikatakan kita akan mendapatkan pengharapan yang kekal. Setelah kita meninggal, kita akan pergi ke mana? Ke surga. Kalau tadi kita akan pergi ke neraka, tapi sekarang karena kita sudah dibenarkan Tuhan, maka kita pergi ke surga. Surga itu tempat yang indah sekali. Tidak ada sakit, tidak ada kelemahan, sempurna di situ. Sukacita selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Darens, kamu mau ke situ tidak? Kamu mau pilih mana, neraka atau surga? Mau pilih mana? Darens, kamu mau yang mana? Surga, surga ya. Jadi bersyukur Tuhan kasih kita keselamatan ini. Tidak ada bandingannya di dunia ini. Sukacita di surga itu sempurna. Kalau kita meninggalkan dunia ini, kalau Tuhan bermurah hati kasih kita 100 tahun, paling tinggi, kita bilang, kita tidak usah takut, kita pergi ke surga. Karena kita sudah dibenarkan. Kita tidak usah takut. Kalau kita orang bersalah, dosa kita belum ditebus, waktu kita menghadap Tuhan, kita takut tidak? Takut ya, aduh, saya bisa dihukum oleh Tuhan. Tapi kalau kita sudah dibenarkan, waktu kita menghadap Tuhan, kita tidak usah takut. Bahagia kita, kan kita pergi ke surga. Dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermekal juga dalam kesengsaraan kita. Selama kita hidup di dunia ini, kita tidak usah takut. Karena kita juga, dalam menjalani kehidupan kita ada sengsara, ada masalah, ada penderitaan. Tidak usah takut. Jalani, kita bisa bersuka cita. Tak masalah lah, udahlah, saya jalani. Toh juga saya memiliki kehidupan yang kekal di surga. Jadi tidak masalah. Itu karena kita sudah dibenarkan. Nah, perhatikan. Pertama, Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus telah menyelesaikan masalah kita. Jadi kita ini bukan lagi orang-orang yang dinyatakan dihukum karena dosa-dosa kita. Bukan lagi. Tapi kita sudah diampuni karena Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita menjadi orang benar karena iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kamu harus sungguh-sungguh percaya seperti yang Lauso tadi katakan. Lalu yang ketiga, kita harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan dengan cara apa? Beribadah. Waktu kita ibadah, kita memuji Tuhan tidak? Memuji Tuhan itu sebagai ucapan syukur, bersyukur kepada Tuhan. Berdoa. Darens, kamu ada berdoa tak? Sampaikan, Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Pernah tidak? Pernah. Kamu bersyukur kepada Tuhan. Arjelian pernah tidak? Si Cherish pernah? Pernah ya? Bukan hanya pernah, kalau sering, selalu bersyukur setiap berdoa bersyukur. Menaati firman Tuhan, taat firman Tuhan. Itu juga bagian bahwa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya, maka kita harus mengasihi Tuhan sebagai ucapan syukur keselamatan yang Tuhan berikan. Taat firman Tuhan, tidak melawan, tidak memberontak, tapi taat tunduk. Jadi kalau dikatakan firman Tuhan, hormati orang tuamu, hormati. Datang ibadah. Lalu yang terakhir, melayani Tuhan. Kita juga harus melayani Tuhan. Misalnya ikut paduan suara. Minggu depan latihan paduan suara, ikut paduan suara. Drama, sebentar lagi kita mau latihan drama. Ikut drama. Oke? Itu semua bentuk pelayanan bagi Tuhan kita. Nah, jadi itu saja pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai bahwa kita telah dibenarkan oleh Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, dan marilah kita bersyukur, mau hidup giat untuk Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang berkomitmen mau hidup untuk Tuhan Yesus? Semua ya? Darens, kamu nggak angkat tangan? Gopas? Yakin? Jadi tidak ada lagi, mana Gopas ya kok tidak ada ikut ibadah sekolah minggu, dicari-cari.
atau cherish tidak datang sekolah minggu. Masa hanya ibadah saja kita tidak mau datang, apalagi mau melayani Tuhan hal lain. Oke, saat itu juga. Nah, ikut juga saat itu. Oke, itu saja. Sekarang kita mau berdoa. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ayo, Darren berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Dan biarlah kami hidup sungguh-sungguh untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, yang untuk remaja lain yang lainnya silakan duduk, kita mau latihan.